Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Na'am, ahlan wa sahlan bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah, tulab santri kelas 7 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Kamis, dengan izin Allah Ta'ala kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM online kita di mata pelajaran An-Nahwu. Pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dalam pembahasan bab al-isim al-mu'rab dan juga al-isim al-mabni. Begitu pula dengan jenis-jenis i'rab, ada rafa, ada nasab, ada al-jar, ya, perubahan dari harokat. Misalnya rafa itu dhammah, nasab itu fathah, jar itu kasrah, dan juga kita telah membahas ke penerapan isimnya, ya, terhadap bentuk-bentuk i'rab dari isim mufrad, isim musanna, isim jamak dan macam-macamnya, baik itu di jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, dan bentuk-bentuknya dalam hal sebagai marfu', dalam hal sebagai mansub, dan sebagai majrur. Oleh karena itu, insya Allah materi kita sebagai kelanjutan dari materi yang ini, ya. Maka usahakan untuk adik-adik sekalian, istilah-istilah seperti isim mufrad, kemudian isim musanna, isim jamak, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir itu apa? Sudah kalian pahami, atau minimal kalian sudah mengerti. Oh, isim mufrad berarti tunggal, musanna 2, jamak lebih dari 2, minimal 3 atau plural. Ada jamak mudzakkar salim khusus untuk laki-laki, muannats salim untuk perempuan, jamak taksir tidak beraturan. Kemudian i'rabnya juga, kapan ketika ia sebagai marfu', contohnya seperti apa, kapan sebagai mansub, kapan sebagai majrur, bagaimana bisa dibaca rajulun, bisa dibaca rajulan, dan bisa dibaca rajulin. Minimal apa? Kalian memiliki gambaran, di benak kalian sudah tahu, oh, ini sudah pernah kita pelajari. Tinggal nanti akan berkembang bertahap atau sedikit demi sedikit sesuai dengan apa materi yang akan kita pelajari. Jadi tidak apa-apa, tidak langsung paham, tidak apa-apa. Yang penting kita pelan-pelan, kita rajin, selalu berdoa, insya Allah akan Allah mudahkan. Seperti itu. Thayyib. Insya Allah materi kita kali ini terkait dengan jenis isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad, ya. Jenis atau salah satu dari isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad, ya. Kita ketahui biasanya isim mufrad itu apa? Ketika marfu' tandanya dhammah, ketika mansub tandanya fathah, ketika majrur tandanya kasrah. Tapi ini ada isim mufrad yang apa? Berbeda dari kaidahnya secara umum, atau ini semacam pengecualian. Pertanyaannya, apa saja isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rabnya isim mufrad itu sendiri? Jawabannya ada 4 jenis isim mufrad, ya, di halaman 58. Silahkan kalian buka. Tadi halaman 57, sekarang halaman 58, di buku sudah ada. 4 jenis isim mufrad yang keluar dari kaidah aturan umum i'rab isim mufrad itu sendiri. Penjelasannya, pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan dan kita telah mempelajarinya, atau telah dijelaskan bahwa i'rab isim mufrad memiliki kaidah. 1. Jika ia sebagai marfu', sebagai pelaku misalnya, atau di awal kalimat, maka harokat akhirnya adalah dhammah, u atau ud. Kemudian yang kedua, jika dia berkedudukan sebagai mansub atau sebagai objek atau dikenai pekerjaan, maka harokat akhirnya adalah fathah, a atau an. Kemudian yang ketiga, jika ia berkedudukan i'rabnya sebagai majrur, jar, maka harokat akhirnya menjadi kasroh, i atau in. Yaitu terkait dengan kaidah umum di setiap isim, baik itu isim mufrad dan yang lainnya secara umum, ya. Tapi di sini khusus untuk isim mufrad.
Kalau marfu tandanya dhammah, mansub tandanya fathah, majrur tandanya kasroh. Di harokat akhir di kata dalam suatu kata dalam bahasa Arab ya. Contoh rojul, rojulun, rojulan, rojulin. Berarti apa? Huruf terakhir dari kata rojul ini lam. Harokat lamnya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Kemudian poinnya, namun ada isim mufrad yang lain yang tidak memakai kaidah tersebut. Apa itu? Ada 4 jenis. Yang pertama akan kita bahas ya hari ini. Yang pertama, isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad itu sendiri. Yang pertama adalah isim al-mangkus. Isim al-mangkus. Yang kedua adalah isim al-maksur. Yang ketiga adalah al-asmaul khamsah. Yang keempat, al-ismul ladzi la yansorif. Cukup 4 ini dulu. Kalian pahami, kalian baca-baca di halaman berikutnya ya. Nanti Ustaz takutnya apa? Terburu-buru kita masuk ke materi akan memberatkan kalian. Jadi ini dulu kalian pahami, dipelajari sendiri dulu, nanti baru di pertemuan berikutnya akan kita pelajari bersama. Ada 4 isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad ya. Mungkin agak aneh ya pernyataannya atau argumennya, isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad. Nah, coba kalau diganti isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab di isim mufrad itu sendiri ya, lebih mudah untuk dipahami. Kaidahnya apa? Secara umum tadi, ketika rofa itu dhammah, ketika nasab itu fathah, ketika majrur itu kasroh. Tapi ada yang tidak, marfu dengan dhammah, tidak nasab dengan fathah, tidak majrur dengan kasroh. Apa saja? Ini tadi al-mangkus, al-maksur, al-asmaul khamsah, dan yang terakhir al-ismul ladzi la yansorif. Cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti bagian pertama isim mangkus ada kesempatan kita bahas, tapi silahkan kalian baca-baca dahulu. Apa pengertian isim mangkus, apa contohnya, dan bagaimana kaidahnya. Seperti metode yang pernah Ustadz jelaskan kepada kalian di pelajaran-pelajaran sebelumnya atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Jadi poinnya di sini ada 4 isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad itu sendiri. Ya, ini terkait dengan perubahan harokat. Nanti tidak menggunakan harokat, tapi ada dengan huruf. Oleh karena itu apa? Ada sedikit pengecualian. Seperti itu ya. Nanti boleh dicatat ya. 4 isim mufrad penting yang keluar dari kaidah umum pengi'rabannya. Misalnya 1 al-mangkus, 2 al-maksur, 3 al-asmaul khamsah, yang keempat al-ismul ladzi la yansorif. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.